Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamilati syariati wa khalisid din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu lil alamin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharrai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, tanpa terasa sekarang kita sudah memasuki fase-fase terakhir atau 10 terakhir di bulan Ramadan. Berarti sebentar lagi, kurang lebih 2 hari lagi kita akan berpisah dengan tamu agung yang membawa begitu banyak keberkahan bagi kehidupan kita semua. Kalau kita perhitungkan hari-hari di bulan Ramadan itu, kalau kita lihat dari sudut pandang ibadah atau sudut pandang agama, maka keseharian kita itu dipenuhi dengan keberkahan dan kebaikan. Jadi yang disebut dengan keberkahan itu adalah hari-hari di mana hari tersebut diisi penuh dengan kebaikan. Malam-malam kita mulai dengan ibadah taraweh. Menjelang sepertiga malam terakhir mungkin diisi dengan i'tikaf, diisi dengan membaca Quran atau tahajud. Paginya sampai sore kita berpuasa, diselingi dengan berbagai bacaan Al-Quran atau lain sebagainya. Jadi itu adalah hari-hari yang dengan penuh keberkahan. Nah, selanjutnya hadirin sekalian, ada sebuah budaya yang cukup bagus. Ini saya perlu katakan, ini adalah budaya ya. Karena di zaman Rasul memang tidak diajarkan atau dicontohkan ya. Tetapi ini adalah budaya yang khusus atau budaya yang bagus di Indonesia. Adalah setiap selesai menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, di mana kita memasuki hari Lebaran atau Idul Fitri, biasanya di hari itu kita biasa melaksanakan sebuah kegiatan yang namanya apa? Yaitu halal bihalal atau saling maaf-memaafkan. Bahkan kalau Bapak Ibu cari kata halal bihalal itu di dalam kamus bahasa Arab, itu tidak ada kata halal bihalal karena itu adalah murni dari perkataan orang Indonesia. Silakan Bapak Ibu cari di Google sejarah halal bihalal di Indonesia. Kalau tidak salah, itu pertama kali dilaksanakan pada zaman pemerintahan Insinyur Soekarno atau presiden kita yang pertama. Jadi beliau mengumpulkan para ulama untuk bersilaturahim, dan dari situ mulai dilaksanakan kegiatan halal bihalal untuk meningkatkan kondisi sosial supaya menjadi lebih bagus. Jangan sampai dicarut-marutkan, dikotak-katik lagi dengan masalah-masalah politik. Nah, hal ini seperti yang saya sampaikan tadi, budaya memaafkan atau halal bihalal ini adalah budaya yang sangat bagus. Ada beberapa logika mendasar mengapa kita harus saling maaf-memaafkan. Pertama adalah Bapak Ibu sekalian, mengapa? Yang pertama dari sudut meminta maaf dulu ya. Pertama dari sudut meminta maaf. Kenapa kita harus meminta maaf kepada orang lain? Kira-kira jawabannya apa, Bu? Kenapa kita harus minta maaf kepada orang lain? Ayo ibu-ibu jawaban gimana? Yang berbuat dosa itu orang lain saja atau kita juga? Kita semua. Oleh karena itu hal yang paling basic mengapa kita harus meminta maaf adalah karena kita juga seperti manusia lainnya adalah suka berbuat kesalahan. Ya, suka berbuat kesalahan. Minimal ada 2 hal yang menyebabkan kita berbuat kesalahan. Yang pertama adalah yaitu berbuat salahnya itu karena kita tidak kuat menahan hawa nafsu. Ini lebih dikenal dengan sebutan dosa yang disengaja. Pernah dengar kata itu?
dosa yang disengaja. Dosa yang disengaja itu kayak gimana Bapak Ibu sekalian? Contohnya nih ya, Bapak atau Ibu sekalian bulan puasa lagi buka Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Tiba-tiba ini penyakit bapak-bapak biasanya. Ada video yang menarik, gambar perempuan biasanya. Itu susah, mata dimeremkannya susah. Akhirnya diselesaikanlah nontonnya. Nah itu namanya tidak bisa menahan hawa nafsu. Itu adalah dosa yang disengaja. Jelas ya? Itu namanya dosa yang disengaja. Atau yang kedua, contoh ibu-ibu ini mah. Ibu-ibu lagi ngobrol di depan rumah. Tiba-tiba ada si Anu, si A atau si B. Sesama ibu-ibu juga lewat di depan ibu. Kira-kira ibu-ibu mulutnya bisa nahan nggak? Untuk tidak membicarakan si Anu, si A dan si B. Kadang-kadang kita tidak kuat melawan hawa nafsu dengan cara terus menjadikan si A atau si B atau si C ini menjadi objek pembicaraan kita. Nah itu namanya dosa yang disengaja. Bapak-bapak bawa motor, lagi anteng, lagi santai, tiba-tiba dari samping kanan, ada motor nyalip sampai air bekas hujan nyiprat ke muka kita semua. Kira-kira diam apa ngambek? Kira-kira diam atau kita, waduh, ada keluar kata-kata aneh nggak? Keluar kata-kata yang aneh biasanya. Keluar kata-kata yang aneh. Minimal dalam hati, si Alan gitu kan. Si Alan disebut-sebut, pada teman saya si Alan. Keluar kata-kata itu juga dosa. Nah Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita pahami. Ternyata yang menyebabkan dosa itu bukan hanya lisan, bukan hanya mata, bukan hanya pandangan, gerak hati juga itu dihisab dan bisa dihitung sebagai perbuatan dosa. Karena hati juga kita bisa menyebabkan berhayal, kita bisa menyebabkan marah dan lain sebagainya. Pertama, mengapa kita harus meminta maaf kepada orang lain? Karena kita pernah melakukan dosa yang disengaja. Akibat kita tidak bisa melawan hawa nafsu. Itu yang pertama. Kita rata-rata sadar dengan dosa yang disengaja ini karena sadar tidak bisa menahan hawa nafsu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan kesalahan yang kedua. Yaitu dosa yang tidak disengaja. Kita bawa mobil, kemudian parkir di Alfamart atau di Indomaret. Masuk aja misalnya ke dalam toko Infomaret, nyari bulak-balik, nyari rokok ini, nyari rokok itu. Tiba-tiba ada 2 motor, 3 motor kehalang sama mobil kita. Selama kita tidak memindahkan mobil itu, kita dalam posisi berbuat dosa. Walaupun tidak disengaja. Pernah mengalami hal itu? Pernah. Berarti kita memang tidak bersengaja berbuat dosa, tetapi bagi orang lain kelupaan kita itu adalah menyakitkan, mengganggu. Siapa tahu motor yang kita tutup jalannya itu di situ ada orang yang buru-buru membawa obat untuk anaknya yang sedang sakit. Nah, saya akan coba memfokuskan pada bagian yang dosa yang tidak sengaja ini karena banyak. Kalau di para ustadz, para da'i, maka dosa yang tidak disengajanya itu muncul dari mana? Dari lisannya. Misalnya saya memohon maaf melalui forum ini. Kadang-kadang saya suka menjadikan contoh seseorang misalnya dalam objek ceramah. Mungkin dia tidak ridho. Itu juga adalah dosa yang tidak sengaja. Nah, mohon dimaafkan ya Bapak-bapak semuanya. Biasanya kita adalah mulut kalau lisan. Kalau para penceramah, dosen, pengajar, guru, mulutnya biasanya. Kalau misalnya para yang suka bawa kendaraannya yang bisa jadi penyebab dosa yang tidak sengaja. Nah ini coba kita gali lebih lanjut Bapak Ibu sekalian. Termasuk, ya contoh kita masih punya anak yang belum baligh. Kita sudah menasehatinya dan lain sebagainya. Tiba-tiba anak kita itu main ke tempat tetangga kita yang jauh. Di sana dia merusak apa, melakukan apa, berkata apa. Selama ya kita misalnya anak ini dalam tanggungan kita, maka perbuatan-perbuatannya itu hal-hal yang tidak bisa dikontrolnya menjadi kewajiban kita untuk menyelesaikannya. Jadi kalau misalnya ada orang yang membuat perhitungan, maka kita yang harus menyelesaikannya. Anak
Kedua adalah anak yang di bawah tanggungan kita yang belum balik. Maka perbuatan-perbuatan kesalahannya akan menjadi bagian dari kita untuk diselesaikan. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya harus agak banyak bicara di sini karena saya perhatikan ini sering menjadi sumber konflik. Yang kedua adalah kalau di kampung saya yang sering menjadi sumber dari dosa yang tidak disengaja itu adalah binatang peliharaan. Hati-hati yang punya binatang peliharaan. Kalau di kampung saya modusnya beda. Di kampung saya itu kan bapak ibunya itu kebanyakan petani. Kebanyakan petani. Petani itu ada yang memanen padinya kemudian dijemur. Dijemur di pinggir jalan dan lain sebagainya. Ada tetangga yang lain yang pelihara ayam. Ayamnya dikeluarkan. Hasil jerih payah dari para petani ini dengan mudahnya dimakan habis sama ayam yang tidak dikurung atau dikandangin oleh tetangga sebelahnya. Ini jangan dibiarkan berlanjut. Ini juga dosa Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan sampai kita mau masuk surga terhalang dengan hal-hal yang seperti itu. Kita punya peliharaan yang lain, misalnya kucing. Kucing kita tidak bisa kita didik kan? Kadang-kadang dia buang air besar di depan rumah yang orang tetangga dan lain sebagainya. Semuanya bisa jadi penyebab permasalahan. Kita menanam pohon. Pohon kita itu besar, tumbuh, kemudian dahannya nyebrang ke tempat tetangga. Kemudian dari situ daunnya berjatuhan, menutupi selokan tetangga. Itu juga adalah dosa yang tidak disengaja. Oleh karena itu Bapak sekalian, Ibu sekalian, tolong mari kita cek masing-masing. Siapa tahu kita punya anak, siapa tahu kita punya peliharaan, siapa tahu kita punya pohon, siapa tahu kita punya mobil atau kendaraan yang kadang-kadang semuanya itu bisa menyebabkan kita terjebak dengan dosa-dosa yang tidak disengaja. Oleh karena itu sangat wajar bila antara tetangga dengan satu tetangga saling memaafkan. Karena jangankan dosa yang disengaja, dosa yang tidak disengaja itu begitu banyak di antara kita semuanya. Dan itu jangan sampai antara tetangga dengan tetangga yang lain sesama muslim nanti di akhirat saling tuntut karena masalah dosa. Padahal idealnya antara tetangga dengan tetangga yang lain adalah harus saling support masuk surga. Pak Agus dengan Pak Gunawan kira-kira kalau jadi partner dalam kebaikan atau dalam keburukan inginnya? Pasti ingin dalam kebaikan. Ketika kalau sahabat sejati Pak Agus ketika masuk surga, dia melambaikan tangannya kepada Pak Gunawan. "Hai bro, sini, masuk bersamaku." Gitu kan, mestinya begitu. Mestinya begitu. Saya berharap bahwa teman-teman sahabat-sahabat yang sudah menjadi lama di masjid ini bisa bersahabat lagi juga nanti di surga sana. Amin Allahumma amin. Itu yang pertama. Saya agak panjang ya karena ini memang terakhir. Dari sudut meminta maaf Bapak Ibu sekalian. Mengapa kita harus meminta maaf? Karena kita sering melakukan dosa yang disengaja. Dan kedua, kita sering melakukan dosa-dosa yang tidak disengaja. Berikutnya, dari sudut mengapa kita harus memaafkan. Yang pertama dari sudut meminta maaf. Yang kedua, kita juga kalau ada tetangga atau saudara atau siapapun, apalagi suami atau istri, meminta maaf, maka kita harus atau kita wajib harus memaafkan. Karena minimal ada 3 hal yang menyebabkan orang lain itu berbuat kesalahan kepada kita. Mari kita cek. Mari kita cek. Mengapa kita harus memaafkan? Kalau tadi kan kita harus apa tadi? Meminta maaf. Yang kedua ini kita harus memaafkan. Mengapa? Karena ada 3 logika dasar. Mengapa kita harus memaafkan? Pertama, kalau kita juga tadi ngalamin bahwa kita tidak bisa melawan hawa nafsu, maka maafkan juga orang lain. Karena dia juga ketika berbuat kesalahan, berusaha melawan hawa nafsu, tetapi dia juga tidak bisa melawan hawa nafsu. Oleh karena itu maafkan tetangga kita. Karena dia sudah berusaha menahan hawa nafsunya, tapi dia tidak bisa. Seperti halnya kita. Oleh karena itu maafkan siapapun yang berbuat salah kepada kita.
Satu, mengapa kita harus memaafkan orang lain? Yang kedua, nah ini yang banyak tidak sadar. Yang kedua, Bapak Ibu mau tahu yang kedua? Banyak kita yang tidak sadar. Yang kedua ini adalah orang lain itu berbuat kesalahan kepada kita karena kadang-kadang kita pernah menyakiti dia tanpa terasa dia dendam kepada kita. Ini sudah terbukti di mana-mana, bahkan orang barat yang jauh dari ajaran Islam sekalipun mereka sadar bahwa penjahat-penjahat yang ada di sekitar mereka itu bukan diciptakan atau muncul dari diri sendiri, tapi kadang-kadang diciptakan oleh lingkungannya termasuk diri kita sendiri. Jadi kejahatan itu atau perbuatan buruk dari tetangga kita atau sekitar kita, mengapa terjadi? Karena mungkin juga kita pernah menyakiti dia, sehingga dia secara tidak sadar ingin membalas perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu, maafkan tetangga kita, maafkan saudara kita, karena kesalahan dia bisa jadi dipicu karena kesalahan kita sendiri. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Yang terakhir, mengapa kita harus memaafkan orang lain? Yaitu sama dengan logika yang pertama. Jadi orang lain berbuat kesalahan itu adalah karena dia juga tidak sadar kalau dia sedang melakukan kesalahan kepada kita atau kepada lingkungan. Oleh karena itu saya mau tanya pada malam hari ini kepada Bapak dan Ibu semua. Apakah Bapak Ibu mau saling memaafkan? Apakah Bapak Ibu sekalian mau sama-sama masuk surga? Mau sama-sama berkumpul di sana? Oleh karena itu jangan pernah sekali-kali menyimpan dendam di dalam hati, termasuk oleh tetangga kita yang punya kesalahan sedikit pun. Dan melalui forum ini, melalui masjid ini, saya ingin berwasiat khusus kepada ibu-ibu. Ibu-ibu diwarisi perasaan yang halus, perasaan yang sensitif. Perasaan sensitif itu diwariskan oleh Allah agar ibu bisa lebih meningkatkan sayang kepada sesama makhluknya, terutama anaknya. Tetapi perasaan sensitif juga kalau tidak dikendalikan, ini bisa menjadi wasilah banyaknya perseteruan antara kelompok ibu-ibu. Saya tidak rela jamaah Masjid Al-Hakim kemudian terkelompok dalam bentuk-bentuk kecil, geng-geng kecil karena punya kesalahan-kesalahan sederhana yang bisa diselesaikan dengan ngobrol, dengan berbicara. Masa kita harus saling kotak-kotakan di dunia ini? Apakah saya mau tanya kepada ibu-ibu sekalian, apakah ibu-ibu sekalian sudah punya cukup bekal orang yang cukup mencintai ibu-ibu sehingga layak kemudian masuk surga? Atau bahkan ibu cukup dengan grup kecil kemudian saling support agar bisa masuk surga? Saya kira tidak Bapak Ibu sekalian. Di dunia ini ketika kita hidup kita harus banyak orang yang mendoakan kebaikan untuk kita. Agar nanti saat masuk surga ada orang yang ikhlas tulus menyayangi kita dan mencintai kita. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, apakah di dunia ibu lebih baik banyak orang yang mencintai atau orang yang membenci? Orang yang mencintai, karena orang yang mencintai itu dia akan tulus dengan penuh kasih sayang mendoakan kebaikan kita. Sebaliknya orang banyak yang benci kepada kita, maka amit-amit Bapak Ibu sekalian, ketika kita meninggal apa kata-katanya? Alhamdulillah dia sudah mati duluan. Saya nggak dengar lagi ocehannya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Sekali lagi wasiat saya pada malam hari ini, kok wasiat ya? Pesan saya pada malam hari ini, mari kita saling memaafkan. Jangan sampai kesalahan-kesalahan kecil mengkotak-kotakan kita menjadi rusak itihad atau merusak persatuan. Mari sama-sama support, mari sama-sama dukung agar kita masuk surga secara berjamaah seperti kita berjamaah di masjid ini. Amin Allahumma amin. Demikian, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.